Halo baraya yang suka mandi sehari sekali. Saya dong seminggu sekali. Kiki kiki kiki. Kumaha Ararokei. Balik lagi bersama Amang di Charge In. Today I'm going to membahas alur cerita anime yang mengadaptasi cerita Viking berjudul Vinland Saga. Bagaimana jadinya jika seorang anak pemimpin Viking yang sangat kuat, dia mengorbankan hidupnya demi membalaskan dendam ayahnya yang telah dijebak dan dibunuh oleh mantan rekan Vikingnya. Sehingga dalam usianya yang masih kecil, dia terus-menerus berada dalam keadaan antara hidup dan mati. Bagaimana ceritanya? Oke lah, opat tilu dua hiji, hayukeun. Pasang mata hati dan pikiran, lupakan mantan yang suka minta dijajanin. I say hi and open the door, door. Tuing, truk, wah. Cerita akan berfokus pada seorang anak bernama Thorfinn. Seorang anak pemimpin Viking yang telah memutuskan untuk berhenti dan bersembunyi bersama keluarganya di Kutub Utara. Ayahnya yang bernama Thor telah memutuskan untuk meninggalkan peperangan dan lebih memilih hidup tenang bersama keluarganya. Namun suatu hari, Thor mengalami hal yang tak diinginkan olehnya serta keluarganya. Dan cerita pun dimulai. Cerita diawali dari sebuah perang besar di tengah lautan. Thor yang sedang melawan musuh-musuhnya tiba-tiba terdiam karena mengingat keluarganya. Di saat itulah rekannya yang bernama Thorkel menyadarkan lamunannya itu. Setelah Thor memberi perintah pada Thorkel, dia sendiri langsung maju untuk menghentikan musuh. Dengan cepat Thor membantai musuh yang begitu banyak dalam sekejap. Setelah Thor menghabisi salah satu lawan, orang itu mati sembari menyebut keluarganya. Thor sedikit tertegun dan tiba-tiba salah satu panah tepat mengenai dadanya. Dan tiba-tiba pria berambut merah langsung menyerang. Saat Thor melemparkannya ke dalam laut, dia juga ikut terjatuh ke dalam laut. Mereka berdua terus melanjutkan pertarungan di dalam laut. Setelah Thor berhasil membunuh pria itu, Thor kembali termenung. Dia pun membuang pedang itu dan berenang jauh di bawah kapal-kapal. Setelah berenang cukup lama, akhirnya Thor berhasil mencapai daratan. Dan permulaan dari semua cerita ini dimulai. Pagi yang cerah dan dipenuhi salju. Thorfinn mengambil air dari sungai untuk keperluan di rumahnya. Sang kakak bernama Ylva sedang menenun kain dan meminta Thorfinn untuk memberi makan domba peliharaan mereka. Setelah menyelesaikannya, Thorfinn keluar dan cukup lama memandangi lautan lepas di hadapannya. Malam pun tiba. Bapak-bapak kumisan bernama Leif sedang menceritakan petualangannya pada Thorfinn dan anak-anak lain di rumahnya. Setelah itu, Tuan Leif dan rekannya berhasil menemukan daratan yang luas, dipenuhi rumput, buah, dan lain sebagainya. Daratan itu bernama Vinland. Di pulau itu sudah terdapat penghuni lokal yang menempatinya. Tuan Leif pun mencoba untuk berkomunikasi dengan penduduk asli itu. Hiasan bulu di kepala Tuan Leif adalah hadiah dan sebagai bukti mereka sudah berteman. Tak lama Thor datang ke sana. Setelahnya Thorfinn sangat kagum pada Tuan Leif dengan ceritanya itu. Namun anak-anak lain tiba-tiba berkata bahwa mereka merasa aneh dengan cerita itu. Jadi sedikit tak mempercayainya. Dan karena Tuan Leif bukan prajurit. Setelahnya Thorfinn juga meragukan cerita Tuan Leif itu. Karena sudah larut, Thor meminta mereka semua untuk diantarkan pulang.
Thor dan Tuan Liv membicarakan mengenai keadaan tempat tinggal mereka saat ini yang tingkat dinginnya terus naik hingga menyebabkan banyak permasalahan. Tak jauh dari desa, seorang budak berjalan di tengah kedinginan. Thorfinn yang sedang asik dengan mimpinya sebagai pemimpin para Viking, tiba-tiba dia terbangun karena tertindih tangan kakaknya Ylva. Thorfinn terbangun di saat para orang dewasa masih berbincang di luar. Keesokan harinya, di pagi hari yang cerah, semua orang membersihkan jalanan dan rumah yang sudah terlalu penuh dengan salju. Ylva menginginkan ayahnya untuk membeli budak saja agar mereka tak terlalu kerepotan. Namun sang ayah tak pernah menyetujui permintaan itu. Namun tiba-tiba Ylva masih selamat. Namun dia terkejut karena dia merasakan sesuatu di balik salju. Dia pun mulai menggali dan menggali. Dan ternyata itu adalah budak yang semalam berjalan kedinginan. Tanpa pikir panjang, Thor langsung menyelamatkan budak itu dan membawanya masuk. Thor berusaha untuk memberikan pertolongan pertama pada budak itu. Scene beralih ke Thorfinn yang sedang duduk di atas perahu. Thorfinn masih terus berkata bahwa dirinya ingin ikut berlayar bersama Tuan Liv. Namun tetap saja Tuan Liv tak mengizinkannya karena Thorfinn tak memiliki izin dari sang ayah. Lalu Tuan Liv menceritakan lautan di sana yang sangat ganas. Dia dan rekannya pernah terjebak di bongkahan es selama berhari-hari sampai mereka kehabisan bahan makanan. Dan saat kapal mereka hancur, akhirnya mereka memutuskan untuk terus berjalan di atas lautan es. Tuan Liv tersadar hanya dirinya lah yang selamat. Kemudian Tuan Liv menceritakan tempat asal mereka, yaitu Norway. Tempat yang indah dan lebih hangat. Namun suatu saat tempat itu diserang oleh pasukan kuat yang dipimpin oleh Harald dan menguasai tanah itu. Harald memberikan pilihan untuk tinggal di Norway dengan mengikuti perintahnya atau pergi dari sana. Pada akhirnya mereka yang tak menyukai tirani Harald pergi meninggalkan Norway. Thorfinn kesal dan tak mempercayai Tuan Liv. Saat Thorfinn pulang untuk mengadukan kebohongan Tuan Liv pada ayahnya itu, dia terkejut melihat ayahnya sedang berusaha untuk menyelamatkan seorang budak. Setelah cukup lama dan tanpa henti, Thor terus menekan-nekan dada budak itu memberikan CPR. Dan tiba-tiba Thor langsung menanyakan asal dari budak itu. Si budak tak mau kembali ke sana, ke kediaman Halfdan. Dia tak mau kembali ke tempat itu lagi. Dia membencinya, namun ia tak memiliki tempat untuk kembali. Dan tiba-tiba seseorang pria datang dan mengatakan bahwa Halfdan datang ke sana. Pria itu meminta Thor untuk menemui Halfdan karena hanya dirinya lah yang bisa menangani Halfdan. Di tempat Halfdan datang, dia menanyakan budak miliknya yang hilang pada penduduk. Namun tiba-tiba Ari, salah satu pria dari kubu Thor, maju dan menantang mereka. Salah satu pria dari belakang Halfdan pun sama. Namun mereka malah berdebat tentang pertarungan mereka sebelumnya. Bawahan Halfdan langsung mengeluarkan pedangnya. Tapi kembali ke rumah Thor, budak itu masih dijaga Thor dan sedang memimpikan dirinya yang berada di tempat nyaman dan ada keluarganya. Namun tiba-tiba
ここは。 Tak lama tiba-tiba Halfdan dan bawahannya sudah berada di rumah Thor. Halfdan meminta maaf karena telah lancang, namun dia meminta agar Thor mengembalikan budak miliknya itu. Tapi Thor malah menawar budak itu untuk ia beli. 俺はその奴隷の正当な所有者だ。ハーフダン、この男、いくらで買った？ Setelah bernegosiasi cukup lama, akhirnya Halfdan melepaskan budak itu untuk 8 domba betina. ならば4頭だ。その倍といえば、出そう。嘘、商談成立。 Di malam harinya, Hilfa menangisi budak yang dibeli oleh ayahnya, namun langsung meninggal. 悲しいわよ。羊8頭もしたのにあっという間に死んじゃったんだよ。 Setelah itu, Thorfinn menanyakan pada ayahnya tentang apa yang diceritakan Tuan Leaf sebelumnya. Ayahnya mengiyakan itu. ああ、そう伝えられている。 Scene beralih ke wilayah utara kerajaan Inggris, markas para Viking. Kebiasaan para Viking yang akan mandi di setiap hari Sabtu telah diketahui orang-orang Inggris. Dan mereka semua dibantai dan dihabisi tak pandang bulu. Kembali ke desa, Thorfinn dan anak-anak lain sedang bermain perang-perangan. よーし、やり舞台前へ。死体は喋っちゃダメだ、トルフィー。 Saat Thorfinn dan faksi temannya berbincang mengenai surga Valhalla, tiba-tiba Tuan Leaf datang. やられたか、トルフィン。雪の上で死ぬと風邪をひくぞ。 Mereka pun sudah berada di perahu Tuan Leaf yang sudah dipenuhi barang-barang. ノルウェーさ、遊びじゃないぞ。 Tuan Leaf berencana untuk pergi ke Norway dan menukar barang-barang itu dengan anggur untuk perayaan tahun baru. Namun tiba-tiba datanglah perahu perang ke sana. 軍船が来た。 Tuan Leaf meminta Thorfinn untuk segera melaporkan itu pada ayahnya. Thor yang sedang belajar menempa di pandai besi, dia dikejutkan oleh Thorfinn yang tergesa-gesa dan mengatakan ada kapal perang besar yang datang ke sana. また軍船が来たよ。すげえでかいやつ。 Para Viking hanya terdiam dan berdiri tegap menunggu kedatangan Thor ke hadapan mereka. トロルのトールズを出せって言ったきり、あのままだ。 Setelah beberapa saat, Thor pun tiba. トールズさん。ヨウムの戦士たちよ、私はここだ。 Dengan serentak, mereka langsung memberi hormat dan salah satu dari mereka membuka helm tempurnya. フローキ。 Tanpa basa-basi, Thor langsung menanyakan urusan mereka datang ke sana. では、まずは上陸の許可を。 Thor pun membawa Floki yang menjadi pemimpin pasukan ke rumahnya. Floki mengutarakan kedatangan ke sana yaitu untuk mengajak Thor kembali ke medan perang. Karena pasukan Inggris menyerang secara mendadak dan banyak dari suku Danes yang tewas serta Raja Denmark juga menjadi korbannya. Maka itulah yang menjadi alasan bagus bagi Raja Sweyn. Peperangan besar akan terjadi. 大きな戦が始まります。我ら戦士の出番です。 Dengan tegas Thor langsung menolak ajakan dari Floki karena ini adalah desa terpencil. Jadi apa yang terjadi pada negara besar di luar sana bukanlah menjadi urusan mereka. Floki mengungkapkan keinginan besar pemimpin mereka agar Thor bisa kembali bergabung. Bahkan pemimpin telah melupakan kejadian 15 tahun lalu saat Thor pergi meninggalkan pasukan. Namun Thor tetap menolak permintaan itu. Tapi あるかないかで悪い。私もね、子供の使いじゃないんですよ。使命を果たせぬし、我が狩猟の面目もつば、とても手ぶらではか。 Floki membawa pasukan sebanyak itu untuk bisa mengancam Thor. Pada akhirnya para Viking itu kembali yang menandakan Thor terpaksa menyetujui permintaan mereka.
Di atas kapal, Floki mengumumkan pada penduduk desa bahwa pahlawan Thor dari troll akan kembali ke medan perang dan mengatakan para penduduk yang kuat bisa ikut bersama Thor. 主命により勇者我と思わん者はトールズ殿と共にヨムスボルグへ参られよ。 Setelah kepergian mereka, para penduduk langsung senang dan bersorak-sorai karena mereka bisa ikut serta dalam peperangan. Namun berbeda dengan Thor, dia murung dan langsung kembali. Di kediaman Thor, Thor bercerita pada Tuan Leaf dan istrinya bahwa dahulu pekerjaan Thor adalah seorang pembunuh. Namun suatu saat dia tak menginginkan itu lagi, membunuh atau terbunuh. 殺すのも殺されるのもだから逃げたんだ戦場から。 Thor berpikir bahwa dirinya berhasil mengelabui mereka saat pura-pura mati, serta jika dia kabur saat ini, desa itu takkan selamat. Jom Speaking terkenal tak ada ampun pada desertir. 自分のしてきたことにけじめをつける時が来たんだ。 Keesokan harinya, para penduduk sedang mempersiapkan kapal dan peralatan perang untuk Thor dan yang akan mengikutinya. Di sisi lain, Thorfinn dan teman-temannya sedang asik bermain perang-perangan. Namun entah apa dan kenapa, pada hari itu Thorfinn sangatlah agresif dan tak mengikuti peraturan yang sudah mereka sepakati. 待てよトルフィン。 Thor yang sedang membantu persiapan kapal didatangi salah satu penduduk yang meminta bantuannya. Kemudian Thor mulai mengobati anak-anak itu, namun mereka mengatakan bahwa itu semua akibat Thorfinn. トルフィンがやったんだよ。あいつ最近ムカつくんだ。 Thor yang terkejut mendengarnya langsung meminta maaf dengan kejadian itu. Di sisi lain, Thorfinn dengan kesal pulang ke rumah dan membanting peralatan perang-perangannya. Dia langsung memasuki gudang dan mencari sesuatu. Ylva yang melihat bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan adiknya. うちの武器はどこ？僕には武器が必要なんだ。 Dan saat itulah Thorfinn melihat sebuah peti harta karun. Thorfinn mulai membuka peti itu. Disitulah sebuah pisau hebat berada. Thorfinn langsung kagum dengan pisau itu. Dia pun mengeluarkan pisau itu dari wadahnya. Namun tiba-tiba, tanpa peduli dengan tangannya yang terluka akibat menggenggam pisau itu, Thor mulai mengajak bicara anaknya Thorfinn. お前の敵は誰なんだ。 Thor mengungkapkan bahwa pisau itu digunakan untuk membunuh. Lalu siapa yang akan Thorfinn bunuh? Siapa musuh Thorfinn? ハーフダンとか。よく聞けトルフィン。お前に敵などいない。 Thor mengatakan bahwa Thorfinn tak memiliki musuh sama sekali. Namun Thorfinn pun kesal dan pergi meninggalkan ayahnya. Pagi pun tiba. Thor sudah siap untuk pergi berlayar ke medan perang. Cuaca yang bagus memberikan tanda hari yang baik untuk perjalanan mereka. Scene berpindah ke sebuah desa. Para Viking yang sedang berada di sana bermain-main dengan pendeta yang diikat di sebuah kayu dengan dilempari kapak. Di tempat itulah terjadi negosiasi antara Floki dan pasukan bayaran Askeladd. Floki membayar mereka untuk bisa melihat mayat Thorfinn, artinya membunuh Thorfinn. Dan untuk sisanya, Floki menyerahkan semuanya pada Askeladd. 報酬は金5ポンド。 Floki mengungkapkan bahwa perintah untuk mengeksekusi pengkhianat yang kabur dari medan perang sudah ada sejak 15 tahun yang lalu. トールズを殺せ。 Askeladd pun menerima tawaran itu dengan syarat bayaran yang ditawarkan padanya menjadi 2 kali lipat. 前金でさらに金5ポンド
それで引き受けましょう。俺にそんな舐めた口を聞くと。 Saat sedang asik bernegosiasi, tiba-tiba setelah Askeladd meminta maaf, dia menanyakan apakah Floki menyetujui penawaran itu. Floki terdiam sembari melihat tombak yang tertancap pada dinding. Dengan kesal, akhirnya Floki menyetujui penawaran itu. トールズってのはどんな戦士なんですかね。トールズはすでに戦士ではない。 Saat Floki yang masih berada di dalam ruangan membuka kain yang tertusuk tombak, tapi Sin kembali ke desa. Para penduduk sudah selesai mempersiapkan bekal dan kebutuhan Thor dan pemuda yang akan menemaninya. Ari, salah satu pemuda yang akan datang menemui Ylva sebelum kepergiannya. Saat Ari berusaha mengutarakan perasaannya, tiba-tiba ibunya datang dan memberikan bekalnya. あれお弁当と母親に向かって続きは帰って Tak lama setelahnya, para pemuda lain pun melakukan hal yang sama pada Ylva. Persiapan untuk berlayar telah selesai. Para pemuda yang berjumlah 5 orang didukung dan didoakan oleh para penduduk untuk keberangkatan mereka. Pujian dan rasa bangga didapatkan oleh kelima pemuda itu. Saat Ari dan pemuda yang lain sedang meributkan Ylva, tiba-tiba seorang perempuan mendatanginya dan meminta Ari untuk kembali dengan selamat. Namun Ari tak menghiraukannya. Kemudian Tuan Leaf menceritakan sebuah rahasia pada perempuan itu, bahwasanya mereka takkan ikut perang bersama Thor. Mereka akan diturunkan di Norway bersama Tuan Leaf dan akan dikembalikan ke Iceland. わしの商売が済み次第若造どもを連れて帰る。 Di sisi lain, Thor sedang mencari-cari putranya Thorfinn yang tak terlihat dimanapun. トルフィン、おい、どこだ。 Gak usah nebak-nebak dah, Thorfinn di mana? Gak usah. Mereka pun sudah siap untuk pergi. 5 pemuda dengan dayung kecilnya beserta Thor yang menggunakan dayung yang jauh lebih besar, serta Tuan Leaf dan para pedagang lainnya. Sebelum itu Thor ingin menyampaikan pesan pada Thorfinn. つまり、はい伝えておきます Dan mereka pun berangkat. Setelah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya mereka pun berhenti mendayung dan mengandalkan hembusan angin di malam hari. Thor meminta 5 pemuda itu untuk mempersiapkan kapalnya. あれ、舵を取れ。モードとマグニは反挙策の調節。ハーコンとグリムは大工作だ。 Namun tiba-tiba それってもう引き返せないってこと父上。まあそうだな。Thorfinn langsung keluar dari gentong dan saat ayahnya akan marah, dia langsung berlari menuju pinggir kapal untuk melepaskan air yang sudah dia tahan selama itu. Ya, ngompol. Thor masih terkejut dengan hal itu. Saat ia akan marah, dia berhenti karena melihat Thorfinn yang sangat kagum dengan keindahan laut. Setelah itu, Thorfinn pun mendapat hukuman tabok pantat dari sang ayah. 面を拝んでみたくなったぜ。 Sin beralih ke tempat pasukan Askeladd yang juga sudah bersiap untuk melakukan pekerjaannya. Askeladd sudah mengetahui tujuan utama Floki membunuh Thor. Itu bukan perintah dari pemimpin mereka, melainkan keinginan Floki sendiri. Tapi karena mereka sudah dibayar, Askeladd tak menghiraukan itu. 少しは楽しめる男だと嬉しいね。 Selain itu, penyebab Floki tak melakukannya sendiri itu karena Floki sadar semua pasukannya akan habis oleh Thor seorang. Kembali ke kapal Thor, Tuan Leaf memberi instruksi agar mereka mengikutinya.
Ari kagum dengan Tuan Leaf yang bisa tak tersesat di laut dengan kegelapan itu. Are. Setelahnya, Ari yang bersemangat menuju medan perang meminta Thor untuk menceritakan tentang peperangan padanya. Thor yang tahu jika Ari menyukai putrinya, dia pun mulai bercerita. あいつは俺がまだヨウムの軍団にいた頃に生まれた子でな。 Istri Thor adalah adik dari pemimpin pasukannya. Sang istri meminta Thor untuk memberikan ngaran pada anak mereka itu. Namun Thor malah acuh dan meminta agar istrinya saja yang memberikan nama itu. 適当につけておけ。俺は忙しい。トールズ、この子に名前を。 Pada saat itulah Thor baru melihat istrinya marah. Ylva adalah nama dari ibunya Thor, nama yang pertama kali terlintas di pikiran Thor. Thor mengatakan bahwa setelah itu Thor mulai membenci pertarungan yang pada akhirnya dia melarikan diri dari medan perang. 昔を知る戦友たちは俺を罵るだろうな。 Tak jauh dari mereka, Pulai Foreo sudah terlihat. Mereka pun berniat untuk berlayar ke sana. Matahari cerah sudah menampakkan dirinya, burung-burung terbang di atas kepala mereka. Thorfinn terbangun dan menanyakan apakah mereka sudah sampai di Inggris. Tuan Leaf menjelaskan pada Thorfinn. ここはフェロー諸島。アイスランドとノルウェーの真ん中だ。 Setelah itu, mereka mulai mendayung dan memasuki teluk di sana untuk menuju Pulau Foreo. Setelah beberapa saat memasuki teluk itu, tiba-tiba Tuan Leaf menyadari sesuatu. Thor menanyakan apa yang terjadi pada Tuan Leaf. おかしい。何がだ？ Setelah mengingat-ingat, Tuan Leaf sadar bahwa rumah di sana sudah berkurang. Thor yang juga menyadari sesuatu langsung meminta mereka semua untuk kembali. 引き返そう、レイプさん。良くない気配がする。 Di puncak tebing, para pasukan Askelat bersiap menjebak mereka dan mereka pun langsung menjatuhkan puing-puing kayu dan bebatuan ke teluk itu. Dengan sigap Thor langsung melindungi putranya Thorfinn. Puing-puing itu membuat jalan di teluk itu tertutup. 入り江の出口が。 Setelah meyakinkan keadaan mereka baik-baik saja, Thor langsung memerintahkan mereka untuk berlindung dengan tameng karena akan dihujani panah. Dan bahkan musuh akan muncul dari balik teluk. Dan benar saja. Dua kapal yang terlihat itu dipimpin oleh Askelat. Para pemanah yang berada di atas tebing pun sudah bersiap. これは家の柱か。 Dan episode pun selesai. Okelah, segitu dulu pembahasan kali ini. Amang berharap Baraya menyukainya. Dan Amang juga berharap semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya udah, terima kasih, hatur nuhun, tararengkyu, sekelangkong, matur suwun, kamsahamnida, sie arigato, dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.